Ya Allah, semoga ibu bisa melihat di Pharma Band sampai generasi 200. Itu per bulan minggu. 200 minggu ke depan berarti ya. Oke, nggak apa-apa, semoga nanti kita bisa lihat ya. Dan Aldo siap ya, mau tadi kalau drummer nggak ada masuk gitu, setiap grup masuk semua Aldo pokoknya. Iya, nggak ada keyboardis masuk Aldo gitu, nggak ada yang main apa tadi kajol masuk gitu ya. Suling bisa viola gas juga. Ya Allah, apa yang nggak bisa, semuanya bisa ya. Gendang Bisa. panting bisa. Oke, jadi ini buat nanti panting ya. Boleh. Oke. Kalau main biola ada di sini yang bisa main biola. Terakhir ibu tuh cuma tahu nunu aja nih. Ya, itu nggak ada lagi ya. Tuh pokoknya selanjutnya nih, pokoknya ya biola ya, belajar biola ya. Boleh. Balik lagi nih ke band. Sebelum nanti mungkin kita akan nanya-nanya yang personal gitu ya. Kalau ini kan masih dalam lingkup bandnya. Kalian pasti punya imajinasi dong ke depan ini. Wih, aku sudah jadi anak band nih, asik. Semoga nanti di Pharma Band maunya seperti apa gitu. Kedepannya kalian akan maunya tuh nanti kalian sebagai anak band di Pharma Band tuh gimana? Apakah nanti kalian membayangkan, membayangkan nanti akan go nasional, go internasional gitu? Belum, misalnya ingin berkembang ya jelas sih berkembang. Tapi tergantung dari kelengkapan ini aja sih Bu. Ya fasilitasnya juga ya, sama grupnya juga ya nggak? Kadang-kadang kan ada yang sibuk gitu kan, susah kan sama-sama. Go internasional sepertinya susah sih, karena ya namanya juga anak formasi, ada kesibukan masing-masing juga, dan kita lihat aja sih perkembangan untuk generasi selanjutnya. Bismillah aja sih supaya bisa generasi selanjutnya meneruskan generasi yang pertama. Generasi yang pertama. Ini tadi di Pharma Band generasi pertama gitu ya. Oke. Tapi go internasional itu kan bukan berarti kalian benar-benar harus ke luar negeri juga, kan nanti bisa kalian di studio tadi seperti ibu bilang kan ya, main musik atau nyanyi lagu di studionya itu diupload di YouTube atau di Instagram, ternyata viral sampai ke luar negeri nonton lagu kalian ya kan. Apalagi klien singkat tadi kayaknya seru deh. Nanti coba ibu mau denger, ibu dengernya yang Girok aja kemarin, nggak denger yang klien singkat. Ada yang rekam nggak waktu? Ada ya, nanti deh ibu putar ya. Nah, nanti setelah video ini berakhir nanti ibu cantumkan, ibu masukin video kalian nyanyi klien singkat sama Girok buat nanti didengerin. Siapa tahu nanti ada yang rame nih gitu, banyak kolek. Ada lagi mungkin yang lain yang punya mimpi nanti di Pharma akan jadi seperti apa? Ya jangan pesimis di awal dulu ya kan. Setiap orang pasti punya mimpi, punya imajinasi nanti akan mau dibawa kemana. Ada. Kalau seorang tuh kan lebih banyak pengalaman tuh, lebih banyak kayak tampil gitu. Jadi kalau masuk sini tuh gak ada cuma sekedar masuk, jadi ada pembelajaran dari pengalaman yang sudah lo lalui gitu. Nah, harap ada kayak itu juga. Habis itu dari pengalaman tersebut bisa ada job kah? Siapa tahu ada job gitu. Betul. Dari kawinan kah? Itu kan. Bisa. Acara kawinan bisa ya? Bisa. Kawinan Yang mau nikah ya kan, dan mau ada masih bingung mau musiknya siapa gitu kan, yang nyanyi siapa, undang di Pharma Band ya. Oke. Semua genre, semua alat musik bisa. Ya mau panting tadi, keyboard, seruling, gendang, semuanya bisa. Undang. Beda.
Nah, oke. Dan Aldo nih mimpinya sangat realistis ya. Ya kayak yang penting kita perbanyak dulu event-event gitu, acara-acara gitu. Nanti akan ikut lomba-lomba juga banyakin sampai nanti bisa jadi job dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Acara nikahan lumayan ya kan. Kalau tiap minggu ada acara nikahan lumayan, makan gratis pasti. Ya kan? Oke, pemasukan income juga pasti dapet. Ya kan, lumayan buat perawatan alat musiknya juga, ya kan, maintenance-nya gitu. Dan meningkatkan bonding juga, semakin banyak latihan, semakin banyak acara, kalian juga jadi makin akrab juga gitu kan. Oke, yang lain ada? Mau dibawa kemana di Pharma Band ini? Mungkin kalau harapan ulun pribadi ke di Pharma Band ini Bu, semoga dari yang menaungi lah di Pharma Band ini dari BEM Fakultas Farmasi itu bisa terus melanjutkan program kerjanya. Karena jujur aja ulun sebagai mahasiswa terus bergabung di sini, manfaatnya tuh luar biasa gitu lah Bu. Kayak BEM benar-benar mewadahi teman-teman mahasiswa yang tidak bergabung di organisasi bisa menyalurkan hobinya lewat bergabung di komunitas BEM. Nah, jadi harapannya di Pharma BEM ini dikenal lagi oleh mahasiswa yang lain, entah itu organisasi atau non organisasi, terus mau belajar berani masuk bergabung sama kami, terus jadi di Pharma BEM ini semakin besar lagi. Nah, harapannya ya BEM terus melanjutkan program kerja ini karena benar-benar ya dari sudut pandang mahasiswa biasa gitu Bu, ini tuh menarik banget gitu. Oke, ada lagi? Oke, berarti untuk BEM ini memfasilitasinya lebih ke arah mana nih? Anggaran? Iya, anggaran, informasi gitu ya. Tapi lebih utamanya anggarannya gitu ya, karena kan daftar lomba segala macam juga perlu pengeluaran ya, ada pengeluarannya juga gitu. Nanti kalau ternyata program kerjanya berhenti, nanti kalau ikut lomba bingung nanti kan. Lumayan uang jajan nanti kepotong kan lumayan, nanti tambah kurus Aldo ya kan. Iya, oke. Gitu ya, jadi intinya pasti semuanya berharap di Pharma Band ini akan jadi lebih besar, tapi karena untuk saat ini dinaungi oleh BEM dan ini juga prokernya gitu ya dari bawah BEM juga, semoga proker ini akan terus berlanjut, nggak cuma untuk periode yang sekarang ini per semester atau per tahun? Per tahun. Nah, semoga nanti akan terus berlanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya dan melanjutkan dari yang masalah open member tadi, berarti kita yang masih continue untuk menambah member gitu ya, tidak hanya pokoknya berenam ini aja plus satu abang sudah gitu ya, berarti enggak, berarti masih fleksibel akan terus open membernya dengan bakat-bakat yang berbeda-beda juga gitu, jadi nanti kita akan menyesuaikan gitu ya. Oke, nah itu kan tadi cita-cita untuk di Pharma Band. Nah, untuk kalian sendiri ada nggak sih punya cita-cita misalnya meneruskan masalah musik ini sebagai jobnya? Kalau di Pharma Band ini kan yang pertama mungkin ya yang penting hobi dulu tersalurkan, terus ikut lomba-lomba, menambah koneksi, menambah silaturahmi, menambah bonding juga. Nah, tapi seterusnya entah nanti kedepannya kalian akan masih ada di Pharma Band atau mungkin sudah jadi alumni, siapa tahu nanti ada yang kerja di Korea atau ada yang kerja di Cina gitu kan, atau ada yang kerja di Arab gitu kan. Nah, kalian sebelum di Pharma Band ini terbentuk ada yang punya cita-cita menjadikan musik sebagai sumber penghasilan enggak? Kan beda ya antara musik sama sumber penghasilan. Kayak Arif tadi kan ternyata orang tuanya ada jualan ini ya, alat musik ya. Oke, berarti kan itu ya bisa lah pewaris milik toko alat musik gitu. Nah, kalau kalian mungkin ada nggak ke depannya? Kalau lu keren mau gue. Oh, udah ada. Karena harus jelas. Menurut lu lah, misalnya hobi jadi pekerjaan, kalau lu bosan nonton pekerjaan, hobi lu kemana gitu? Oh ya, betul juga. Jenuh sama kerjaan ya kan, bingung nanti hobinya disalurkan ke mana lagi. Jadi hobi tetap hobi. Ya, oke. Oh ya, kalau tambahan Bu,
kalau kita melihat faktanya di dunia musik sekarang tuh, kita kalau sebagai cita-cita atau pekerjaan utama itu susah karena dia sistemnya kayak job-joban, kecuali memang band yang ibaratnya terkenal lah gitu. Kalau menjadikan musik sebagai salah satu mata pencaharian, itu mungkin kadar relate dengan kita yang farmasi. Nah, karena kita kuliah farmasi, mungkin salah satunya musik ini adalah salah satu ya penyaluran hobi tadi. Kalau misalnya stres lah, tapi kalau sebagai pekerjaan mungkin kalau di dunia musik ini kurang lah gitu lapangan pekerjaannya gitu. Atau mungkin sampingan boleh. Iya, sampingan bisa kayak sambil ngejob gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Memang kalau karena kita ini bukan apa ya fakultas sentra taksik mungkin ya, bukan ke arah situ. Jadi memang kalau untuk pekerjaan pasti utamanya kita di bidang farmasi dulu, tapi otomatis karena kita suka dengan musik, jadi menyalurkan hobinya, stress rilisnya tadi ya kan, untuk healingnya pasti akan kembali ke musik lagi gitu. Dan bukannya tidak mungkin juga akan menjadi penghasilan, tapi sampingan lah gitu ya. Sebelah kiri ruko apotik ya kan, sebelah kanan ruko studio boleh. Saya penyewaan studio ya kan, nah full instrumen musiknya, instrumen bandnya ada, itu bisa ya kan, jadi pengusaha. Bang Arif sudah ada studionya? Oh belum ada, boleh diadakan ya, teman-teman di farmasinya ya, bisa ya, bisa. Diadain studio lumayan gratis ya kan. Terakhir, pertanyaan terakhir mengenai band di Farma, sebelum nanti ada pertanyaan pribadi ya. Ini ada pertanyaan, Ibu nggak tahu nih ini akan benar-benar terrealisasi atau enggak. Ibu harapnya sih begitu, tapi ada pertanyaan di sini, bakal ada konser di UMB enggak katanya. Nah, Ibu nggak tahu nih apakah maksudnya di Farma Band melakukan konser tunggal gitu ya di UMB, atau maksudnya di UMB nanti akan ada konser musik dan nanti di salah satunya itu akan mengundang di Farma Band. Nah, coba sepil dong, ada nggak? Mungkin BEM ada rencana atau gimana? Kalau untuk sekarang sih nggak ada ya, ya untuk konser-konser segala macam. Cuman untuk kedepannya, terutama di Makrab Bu, itu menurun salah satu sarana bisa kami juga tampil di sini. Oh, Makrab itu tiap tahun ya? Ya. Jadi setidaknya tiap tahun dia bisa manggung gitu ya. Iya. Oke. Selain Makrab itu kan setahun sekali ya. Kalau mungkin per bulan gitu ada nggak kalian? Atau festival atau lomba itu biasanya tiap bulan pasti ada? Atau nggak ada? Semisalkan ada event-event kayak gitu, boleh juga bisa. Tapi biasanya ada ya? Tapi jarang Jarang. band itu sendiri. Mungkin beberapa bulan sekali ya baru ada ya. Oke gitu ya. Untuk yang berbicara tentang konser mungkin kedepannya kita nggak tahu, siapa tahu ada ya kan. Dulu juga sempat kan ya hampir mau ada konser di sini, cuman karena satu dan lain hal tempatnya pindah. Nah siapa tahu kedepannya nanti akan ada lagi yang seperti itu di ACC mengadakan konser di UMB, nanti di Farma Band bisa manggung. Gitu. Oh tambahan, ada tambahan? Mungkin senggol-senggol buat yang berkaitan aja sih, yang mungkin dari Uni apa segala macam. Maksudnya bukan tanpa alasan sih, maksudnya kemarin kan pernah ada tuh mengatakan student day. Mau? Enggak, sudah. student day itu dari Unip. Itu tuh acaranya setelah PKKMB tuh kalau nggak salah. Itu tempatnya kayak show-show juga tuh, tampil-tampil, mungkin bisa buat mungkin dari ada bagian dari Unip yang nonton apa segala macam, mungkin bisa mengadakan acara kayak kemarin tuh. Dan salah satunya mungkin bisa nih diundang di Farma Band. Mungkin itu aja sih. Tapi itu berarti setelah PKKMB biasanya ada student day ya? Kalau dari kemarin itu setelah PKKMB sih, dan itu baru pertama kali juga sebenarnya. Tahun ini tadi ya? Atau kemarin? Tahun kemarin. Oh, oke. Semoga 2024 nanti ada lagi ya. Oke. Bentar lagi kok ya nggak? September biasanya ya, sebulan kurang lagi lah. Oke, semoga nanti akan ada student day lagi. Jadi di Farma Band bisa manggung. Ini 2 pertanyaan terakhir.
tenang ya, karena ini sudah lumayan 30 jam kita rekaman ya di sini ya. Iya, itu sampai subuh nanti kita syuting ya. Oke, nah kita close dulu masalah perbenan. Terima kasih tadi untuk ngobrol-ngobrolnya tentang band. Nah, tapi Ibu karena di sini kan sebenarnya ini adalah mahasiswa Ibu semua. Di kelas mungkin kita pasti pernah ketemu gitu, tapi kita jarang ketemu di luar gitu kan. Nah, Ibu mau tahu nih, kalian semua selain tentang musik, kalian suka ngapain gitu? Jangan tidur ya. Yang lain, misalnya kan mungkin tadi ada yang nyanyi, ada yang suka belajar main musik, ada yang suka ke studio gitu kan. Kalau kemarin sih ada yang suka nge-gym gitu ya, ada yang suka berdiam diri di danau gitu ya, ada yang suka belajar. Iim kemarin suka belajar, mengisi waktu luang dengan belajar. Iya. Nah, kalian sendiri untuk mengisi waktu luang selain tentang musik ada lagi nggak? Mungkin ada yang suka nge-mall, kemarin ada tuh si Lisa sama Itis suka nge-mall mengisi waktu luang. Kalau kalian gimana? Kami ini selain musik yang kami kerjakan di luar adalah kami suka berdebat. diskusi. Jadi kayak biasa kan, apalagi karena ada yang di perkumpulan ini sering ngumpul juga buat bonding. Jadi nongkrong tuh ngumpul. Di awal juga kan kemarin Ulun diminta menjadi mentor kan. Jadi waktu di awal juga Ulun nggak mau konsepnya yang langsung ke musik sebenarnya. Jadi kayak bonding dulu. Oh, ini perkenalannya satu sama lain ya apa? Karena karena memang baru semuanya kan baru ketemu gitu, baru kumpul. Jadi, nah itu. Terus ke bawah tuh karena memang orang-orang yang memang sama-sama asik tuh ramai juga. Jadi kayak misalnya nggak ada kerjaan nih, nggak ada kuliahan atau tugas atau mungkin lagi mau ngerjain laporan, bisa juga nih sambil nongkrong gitu. Yang mana nongkrongnya itu nggak sambil main musik, jamming apa segala macam. Karena kan kami juga kalau nongkrong misalnya ada yang mau sambil ngerjain tugas, kalau suntuk di rumah kan pasti cari teman di luar, ya udah ini terus jadi tempat healing juga ya. Iya juga. Yang pasti kalau nongkrong diskusi, debat, ada itu bahannya. Oke. Dan bisa dikit tambahan kan tuh kami di sini tuh karena satu tongkrongan juga, kesibukan kami juga beda-beda Bu sebenarnya. Karena selain di band, teman-teman di sini tuh juga ada aktif yang organisasi lah, baik di akademik dan maupun akademik, kayak ada yang ikut PKM, ada yang aktif di organisasi entah tingkat unit atau fakultas, ada juga yang ikut putra putri kayak gitu, duta kampus. Nah jadi biarpun beda-beda, kami ngumpulnya di satu tongkrongan yang sama Bu. Itu jadi salah satu bonding kami, kayak membangun chemistry terhubung di tongkrongan. Nah, setelah kami sibuk masing-masing dengan urusan kami di luar, nanti ngumpul jadi satu lagi kayak gitu. Sambil ini ya, menceritakan hal-hal yang berbeda satu sama lain. Yang satunya ceritain tentang duta kampus, satu tentang putra putri, nanti tentang PKM ya, nanti tentang BEM-nya, organisasi gitu, tentang perkuliahan banyak gitu ya. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir deh, kita kan tadi katanya hobinya tadi yang pertama musik, yang kedua berdebat ya. Selain itu mungkin ada nggak kayak ya tadilah misalnya suka pergi kemana gitu, misalnya suka pergi nge-gym, mungkin ada yang ini sebenarnya supaya suaranya semuanya terdengar ya. Coba satu-satu deh selain musik dan debat. Oke. Kalau Aldo apa-apa? Ayo awal-awal sebelum ini biasanya ngapain? Kalau belum Iya, jenuh, bete. lebih ke healing dong, Bay. Iya healingnya ke Puncak anak gunung. Iya. Oke, kemana? Terakhir kemana? Terakhir ke Gunung Haur di desa apa lupa lu tuh, desa Ajung. Di mana itu? Di Barabai. Tapi itu masuk gunung. Itu masuk gunung, Bay, karena 1.300 mdpl tuh. Oh, nanjak itu. Tinggi banget ya. Di malam tuh naiknya. Malam, buat apa malam nanjak? Oh, supaya sunrise besoknya gitu, enggak? Sekira kita ada nebak jalan itu kayak apa, Bay? Astagfirullahaladzim. Kan ada jalan tuh, jalannya siang tuh, kita kelihatan jalan nanjak tuh, jadi kayak mulai aduh lapah ya, Oh. sudah terlihat.
Jadi karena malam nggak kelihatan, ya udah terus kalau sampai puncak mencari masalah Anda ya. Gimana masalahnya nyari supaya kelihatan gitu. Dia supaya gelap ya. Oke. Puncak itu kapan tuh tadi? Baru aja? Terakhir lain di Hong Kong gue, di Manjai. Di mana itu? Di Manjai itu di Paratahura. Oh, tapi itu masuk gunung juga? Enggak, itu bukit lain, tapi termasuk inilah naik lah ya. Bukit. Kata orang tuh bukit paling sakit Bang, karena nanjak tuh emang lumayan. Tetap nanjak lah ya. Tali. Oh, pakai tali. Ibu juga muncak tapi naik motor. Di tahunan kan tali. Ya, motornya yang muncak sebenarnya. Ibunya tinggal duduk aja gitu. Oh ya, itu kapan tuh? Kemarin? Minggu sebelum UAS ya gue. Sebelum UAS. Refreshing dulu sebelum belajar. Sampai puncak tuh langsung kayak terhempaskan gitu semua masalahnya. Kehujanan. Nambah masalah lagi. Ya, tapi sampai rumah puas gitu. Sampai rumah belum tuh muncak tuh lain mencari puncak atau mencari keasikannya. Puncak bukan mencari puncak, tapi mencari keasikannya. Proses yang jualan itu. Sendiri sama teman-teman yang ada di sini? Ulun sama Rida, tapi bisa ngajak, tapi belum bisa bawa jual. Ini ada rencana jalan puncak Agustus Halal menjadi gue halal di Barabai atau bertinggi di Kalsel. Itu lumayan ini enggak, maksudnya nggak terlalu sulit. Itu paling tinggi iya, enggak bakal ibu kan kayak ada yang mau ngajak di Pharma Band gitu kan semuanya yang easy dulu gitu skip kadang hanya ngajak ya kenapa takut minta gitu 4 hari 3 malam tuh. oh 4 hari 3 malam Kita 2 hari 2 malam lah. Karena Treknya ekstrim gitu. udah 2 hari 2 malam, ibu aja setengah hari enggak sih. 2 hari 2 malam, sinyal oke aja tapi enggak. paling lambat untuk pemula tuh kayaknya 5 hari kalau gue. 5 hari di gunung enggak mandi. 5 hari di jalan. 5 hari di jalan. Itu kalau kena mandi sebenarnya bisa, tapi di situ ada sungai juga. Oh iya, tetap maksudnya 5 hari puncak itu kan. Iya, 5 hari puncak. Nyatu 5 hari itu sudah pepek. Oh, 5 hari sudah PP. 5 hari. Tapi Kan, itu gimana? Maksudnya mandi toilet. Dari kaki gunung ke pos 3 itu sudah paling enggak, dari sini ke Barabainya tuh Bu. Bisa habis seharian waktunya. Ya, oke, sehari ke Barabainya. Itu kan pasti ke malam karena pada mungkin cek malam gitu. Iya. Habis itu naik dari kaki gunungnya ke pos 3 itu kemana lagi gue? Karena dari pos 3 ke pos 4 itu seharian lagi. Sedangkan dari kaki gunung ke pos 3 itu sudah seharian Lagi. Oh, jadi per pos 1 hari, jadi nanti per pos lagi 1 hari gitu. Wow. Ada yang tertarik? Ada. Yang multifungsi tadi ya. Oke, terima kasih Aldo untuk informasinya yang sangat bermanfaat ya. Kalau lanjut aja nanti daripada kita masalah muncak-muncak nanti semingguan lagi kita sebelum muncak ya. Kalau yang enggak apa hidangnya muncak juga? Ada tuh. Oh, Baru trauma kalau masalah yang kayak gitu. Tilang ya. Kalau ulun sih ngisi waktu luang tuh selain berkawanan keluar, ulun tuh perlu charger sosial battery ulun Bu. Sosial betul. Kayak ulun kan misalnya ketujuh berkawanan di luar, suka berteman sama orang-orang di luar, habis itu capek. Jadi ulun butuh waktu kayak misalnya sehari 2 hari yang full berdiam diri sorangan di rumah atau di kos, baru melakukan hal-hal yang seru yang lain, misalnya nonton film lah atau kayak nonton podcast juga suka, kayak seri-series. Mungkin itu salah satu cara ulun mengisi waktu yang kosong. Tapi setelah 2 hari atau 3 hari sendiri tuh baru kayak bisa lagi bersosialisasi keluar gitu. Ya tipe introvert lah ya. Introvert kan bukan berarti ngurung terus kan, tapi kayak ramean, nanti istirahat, oke istirahat, nanti keluar lagi gitu ya. Kalau aku kayaknya keluar terus ya, muncak 7 hari 7 malam, keluar lagi, pulangnya kapan dok? Makanya perlu di waktu uang gue. Oh, betul, manajemen waktu, oke. Kalau ini
kesibukan di rumah Masak. bisa. Bisa. Oh, sambil main musik sambil masak. Sambil dengerin Oh, musik. sambil main musik. Oke. Sambil main gitar, sambil lagi ikan kan bisa. Oke. Dengerin musik apa tuh kalau masak? Kalau masak sih Pop biasanya yang pop aja. Oh, Oke. Oh iya, kalau dangdut mungkin kalau joget ya. Coba rekomendasikan ke teman-teman yang nonton lagu apa yang cocok sambil masak. Iya, coba. Yang kayaknya tuh bikin masak tuh jadi lebih kayak semangat gitu dan masakannya jadi enak gitu. Soalnya cuma grosek-grosek doang apa tuh? Lagu dari Payung Teduh sih Bu. Aneh banget ya, teduh banget kayaknya. Jadi tenang gitu masaknya. Itu kalau lagu Payung Teduh itu biasanya masakannya apa? Masak apa aja sih? Oh, masak apa aja bisa. Rawon lagunya itu juga, sayur bening lagunya itu juga, masak habang lagunya Payung Teduh juga. Oke. Lagi ngulek sambal Payung Teduh juga. Bisa. Oke. Boleh. Sudah itu masak. Yang lain tadi apa? Kalau yang lain sih Ah. waktu mengisi waktu luang. Iya. Main game aja sih. Oh, main game. Ini banget ya. Gak cowok banget juga sih. Nih, kameramen suka main game juga. Iya, anak-anak sekarang suka main game ya. Udah anak sekarang juga sih sebenarnya. Teman-teman seusia ibu juga suka main game, cuman kalau ibu bosanan aja. Kalau Fajri berarti suka main game suka mabar nih semuanya. Kecuali jangan beda game atau memang ada yang gak suka main game di sini? Ada yang memang Gak suka main game. Siapa yang suka main game? Tidak. Oh, jarang juga. Sama Fajri juga. Oh, kita sama. Ayo kita cari hobi yang lain ya. Selain main game. Oke, Fajri tadi main game. Game apa biasanya Fajri? Kalau untuk sekarang Mobile Legends. Mobile Legends. Itu biasanya ada musiknya juga Pak Dri ya. Oh enggak, tapi ada kan biasanya lagu apa yang cocok untuk main game biasanya? Kalau mau coba enggak ya. Afterlife Bu. Coba ibu dengarkan lagu itu ya. Talika. Bisa menang itu kalau dengerin lagu itu biasanya. Terima kasih Pak Dri, lanjut Rinda. Ya, selain musik, selain debat, tadi selain masak mungkin apa tadi? Saya lebih suka nonton sih. Nonton. Kayak nih, saya lebih suka nonton kayak sejarah di Netflix. Seperti ada film yang baru itu kan Oppenheimer. Salah. Enggak sekarang cuma masih fresh lagi. 2000-an lah ya. 2020-an lah ya. 23 tahun kemarin. Tapi itu nontonnya biasanya di bioskop atau ya udah di laptop sih boleh lah apa gitu. Kalau di bioskop kayaknya masih kurang sih karena nggak bisa. Oh, nonton di bioskop malah kurang. Ini Bu, Oppenheimer nih filmnya penuh pelajaran nih. Penuh pelajaran sejarah segala lama dan pikir juga. Itu healing apa nambah beban pikiran itu sih. Tapi senang gitu. Senang, alhamdulillah senang. Pikiran saya seru ya. senang juga Bu. Ada kimia organik. Ada juga dikit. ya sih. Oh, berarti kalau ada kimia organiknya nanti mungkin tugas boleh ya. Silakan nonton. Enggak ada kok kimia organik. Bersangkutan nggak? Jadi spoiler, mungkin nanti kita ada tema selanjutnya tentang review filmnya. Boleh. Kita keep dulu ya. Ya. Kalau saya selain hobi enggak saya biasanya hobi jalan-jalan sendiri. Wow. Yes, jalan-jalan sendiri. Jalannya jalan kaki. Jalan pakai motor juga. Oh iya. Keliling-keliling kota gitu ya kayak kerja mesin.
menikmati hari gitu. Ini Biasanya pagi, sore, sore sih biasanya. sore, ya, motoran lah ya. Apa? Sambil dengerin musik. Iya, Pakai DWS gitu ya. Oh, lagu apa yang cocok biasanya diputar saat motoran? dia lagu yang tadi alternatif rock gitu tuh. Wow. Itu kalau ada yang tin-tin di belakang kedengeran nggak? Kadang-kadang nggak kedengeran. Kadang nggak kedengeran ternyata. Bahaya. Itu moodnya jadi naik gitu ya saat motoran, lagunya tadi alternatif rock tadi jadi tambah semangat motorannya, makin semangat gitu ya. Yang galau jadi nggak galau lagi ya. Jadi menikmati perjalanan. Oh, menikmati perjalanan. Lanjut Vanessa. Hobinya lebih ke olahraga. Wih, olahraga. Nah ini nih temennya Muhammad nih, nge-gym kalau ada. Bukan nge-gym. Ke badminton. Oh, badminton. Oke. Ajakin malah ada yang sudah pernah main nggak? Oh, ada. Abang juga. Mayanda tidak. Saya nggak jawab. Yang nggak diajak siapa Aldo? Aldo sih, Aldo banyak terus. Badminton tapi di gunung. Dan bapaknya juga ikut komunitas juga. Oh, ikut komunitas juga. Sama komunitas band ini lebih olahraganya. Oh, tapi beda sama UKM olahraga. Beda. Beda lagi. Ya. Main badminton sambil dengerin lagu juga? Oh nggak bisa. Merusak fokus. Oh betul. Jalan-jalan sore mungkin bisa sekaya Fajar. Kurang sibuk. Kurang juga. Main Nongkrong. Biasanya nongkrong di kafe gitu. Udah sih. Kedai, warkop, boleh. Tapi itu biasanya ada musiknya sendiri ya. Kami musikan sendiri. Musikan sendiri. Oh, kita. Oh, kita terus musikan sendiri. Asik banget. Boleh lah rekrut aku sama ya. Ya ibu tunggu bentar dong. Kak boleh lah diajarin tadi main gadget tadi ya. Masak nggak suka Erensa masak? Masak lebih ke masak air, masak mie, masak telur, masak nasi. Lumayan. Lagu apa yang cocok saat masak mie dengan telur? Tapi jarang masak di rumah. Wih, jadi masaknya di mana? Beli. Jadi dengerin lagunya pas kapan nggak juga? Beli. dengan suara panca. Mulai ke gimana? Kayak suka dengan lagu diambil aja. Oh di angkringan, yang tadi warkop tadi main musik tadi. Oh oke, live music ya. Oke. Kalau untuk mendengarin kayak Kurang, lebih ke mengeluarkan musiknya daripada mendengarkan musiknya ya. Oke. kalau selain musik mungkin sama kayak Yanda atau Rida itu nonton. Tapi untuk nonton itu genrenya yang yang bisa yang mikir. Yang kayak tadi yang Interstellar. Tapi lebih spesifik lagi kalau lu itu genrenya itu detektif. oh detektif suka ikutin Sherlock Holmes, Sherlock suka Holmes. di Netflix. Nah itu dan di sisi lain nonton atau cari informasi tentang pengetahuan umum gitu Bu. Suka karena itu yang salah satu mengerti di bawah waktu tongkrongan kita itu jadi pembahasan atau Ceritakan gitu ya. Oke. Wah, tidak menyangka ternyata ya Bang Arif suka yang berat-berat tontonan biasanya ya. Oke. animenya juga. Oh, Sekalian dia ibu. oh ibu. Anda cuma detektif Conan aja sama Dr. Stone udah ya. Alhamdulillah ya, kita akan ke acara terakhir. Tapi sebelum itu mungkin ada perwakilan di sini, beberapa 1-2 orang aja lah ya. Ibu mau tahu kesan-kesannya deh karena ibu yakin di sini yang nonton pasti ada yang suka musik kayak tadi tuh Zuki, dia tadi mau masuk gitu ya, ternyata dia tertarik gitu. Nah, apa nih pesan-pesan untuk adik-adiknya atau teman yang seumuran, seangkatan atau untuk kakak tingkatnya yang lagi sebenarnya suka musik tapi sekarang lagi malu nih untuk
mengeluarkan bakatnya gitu atau mengeluarkan hobinya, atau mungkin ada yang tertarik tapi belum tahu informasinya. Siapa tahu mungkin dengan adanya podcast ini nonton tahu nih, oh ternyata di Fakultas Farmasi ada bandnya nih, dan bisa nih kita nanti ikutan buat ngeband atau mungkin nongkrong-nongkrong bareng meningkatkan bonding juga gitu. Yang biasa ulun terapkan juga ke adik-adik tingkat ulun di D3 Farmasi, kayak jangan pernah takut mencoba selagi kita di perkuliahan. Ini adalah salah satu tempat yang luar biasa gesan kita mencari pengalaman-pengalaman baru. Kayak kawan-kawan ibaratnya minat di musik, mungkin bisa lewat dari sini langkah pertamanya gitu. Apapun yang terjadi, ibaratnya ikut lomba atau main-main santai, latihan-latihan santai, belajar musik, itu salah satu pengalaman berharga Bu gitu. Karena kapan lagi selain di sini kayak pas kita kuliah bisa dapat forum-forum yang positif kayak gini. Terus juga mungkin harapan gitu dari pihak fakultas dan universitas untuk terus mensupport lah kegiatan-kegiatan mahasiswa, salah satunya di bidang musik, karena kami memang sudah difasilitasi dengan dana, tapi alangkah lebih baik bisa gitu dibantu dengan fasilitas alat musik, jadi kita nggak perlu sewa-sewa di luar gitu. Jadi teman-teman dari fakultas lain atau dari UKM seni juga bisa pakai alatnya gitu kan, biar semangat musik di kampus kita nih bangkit lagi gitu dengan punya alat-alat sendiri, nggak perlu sewa-sewa di luar. Mungkin harapan saya itu sih terkait dari komunitas. Kalau dari pribadi sih ya harapannya nanti misalnya kalau dari departemen ini menjadi gambaran atau yang memotivasi mahasiswa-mahasiswa lain dan menarik mahasiswa lain buat mengeluarkan bakatnya apa segala macam. Karena lo tahu juga bahwa masih banyak yang malu-malu atau masih banyak yang takut. Makanya mungkin disclaimer sedikit aja, salah satu konsepnya yang mungkin pernah belum terapkan juga waktu, tapi kemarin enggak di sini sih, di waktu yang band kemarin. Jadi karena belum tahu misalnya ada orang dari salah satu anggotanya itu yang memang malu atau masih takut, belum nggak yang langsung suruh tampil yang ke intinya, nanti mungkin tampil yang kayak misalnya di kafe-kafe dulu, oh ini coba dulu nih tampil di depan orang banyak sebelum yang ke lomba intinya, mungkin gitu. Jadi kalau masalah yang takut-takut itu sebenarnya paham aja, tapi yang penting satu sih sebenarnya, sama mungkin melanjutkan dengan katanya tadi bahwa ketakutan itu membatasi kita untuk segala hal sebenarnya. Jadi di sisi lain kalau kita lagi berada di fase sekarang atau di fase yang sebagai mahasiswa itu sebenarnya jangan takut buat kesalahan yang pastinya. Karena apa, kesalahan yang kita buat waktu menjadi mahasiswa itu menjadi gambaran atau menjadi pengalaman dan pelajaran buat kita ke depan sebenarnya. Nah, salah satunya yang ya kayak ini. Dan juga untuk masalah bakat dan band itu mungkin sama kayak Anda tadi, berharap dari universitas sebenarnya yang pasti memberi fasilitas yang lebih lagi sih. Mungkin itu aja sih. Oke deh, oke, sebelum kita nutup, benar-benar nutup, boleh nggak sih 1 menit dinyanyiin potongan lagu yang kemarin saat di lomba? Itu ada lagu Troye Shinchan boleh, lagu Jirok boleh? 1, 2, 3. Pergi darimu, takkan ada yang bisa menangku lagi. Karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah maafkan diriku. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ya, setelah 15 jam tadi ya. Ini durasi terlama Ibu Podcast, dan semoga kaliannya ya mungkin ada yang sudah encok-encok sedikit, gak lama ya, aman, seru ya, dan semoga nanti yang nonton juga makin nggak berasa kalau ternyata ini sudah 1 jam lebih ya, kita sudah mau bersamai kalian dan kita sudah pakai tadi sudah hampir 2 jam ya. Dan terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas di Farma Band plus mentornya ya Bang Arif yang sudah
meluangkan waktunya di sini. Mohon maaf kalau mungkin ada yang mengganggu waktu ujian gitu ya. Mungkin Arif lagi ujian atau lagi menyusun Revisi. oh revisian. Mohon maaf mengganggu revisiannya ya. Dan semoga nanti kedepannya akan bisa diundang lagi ke sini, tapi dengan lagu tadi ya yang sudah ada lagu baru dari Pharma Band. Dan semoga nanti yang nonton mungkin kalau mau komen-komen, siapa tahu ada pertanyaan atau mungkin ada rekomendasi siapa lagi yang akan diundang di podcast ini, bisa di komen di bawah. Atau mungkin tadi yang mau ikut jadi member di Pharma Band, boleh nanti di komen-komen, nanti kita atur lah ya untuk nanti open recruitment-nya ya. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah nonton. Salah kurang mohon maaf. Kita bertemu lagi di podcast episode selanjutnya, di Gembita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan juga untuk Masuk frame. Ketutup ya. Maaf guys. Masuk kameramen masuk. Sudah. Lanjut. maaf tadi ya guys. Dimaafkan. Oke deh.
Ku ingin pergi darimu.